Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat dan ceria. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, keselamatan di rumah dan perjalanan. Pembelajaran 4, 5, dan 6. Di pembelajaran 4 kita akan belajar penggunaan tanda titik pada kalimat, menulis tanda waktu. Yang pertama, penggunaan tanda titik pada kalimat. Masih ingatkah kamu penggunaan tanda titik dalam sebuah kalimat? Ya, tanda titik digunakan di akhir setiap kalimat. Perhatikan kalimat berikut dengan teliti. Nomor 1, duri dan pecahan kaca bisa saja terinjak kalau tidak berhati-hati. Tanda bacanya titik. Kami akan berhati-hati. Ada tanda baca titik. Kami juga tidak akan bermain jauh-jauh. Tanda bacanya titik. Hanya di sekitar rumah saja. Tanda bacanya titik. Jadi tanda titik digunakan di akhir kalimat. Terutama adalah kalimat berita. Yang selanjutnya adalah menulis tanda waktu. Perhatikan jam berikut ini. Jarum panjang itu menunjukkan menit. Jarum pendek itu menunjukkan jam. Jadi ketika kalian melihat jarum pendek itu berarti menunjukkan jam berapa itu. Kalau jarum panjang adalah menunjukkan menitnya. Jadi kalau waktu yang ditunjukkan jam itu adalah jarum pendeknya di angka 8, jarum panjangnya di angka 12. Waktu yang ditunjukkan adalah pukul 8. Jika ditulis adalah pukul 08.00. Sekarang gambar jam yang kedua. Jarum pendek di angka 5, jarum panjang di angka 12. Jadi waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 5. Kalau ditulis adalah 05.00. Sekarang coba latihan soal ini. Perhatikan jarum pendek dan jarum panjangnya. Jarum pendek di angka 3, jarum panjang di angka 12. Berarti waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah, ya benar, pukul 3. Jika ditulis menjadi pukul 03.00. Selanjutnya, perhatikan jarum pendeknya di angka berapa? 10. Ya, jarum panjangnya di angka 12. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 10. Benar. Jika ditulis menjadi pukul 10.00. Dan selanjutnya jarum pendek di angka 7, jarum panjang di angka 12. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 7. Ya. Yang jika ditulis menjadi pukul 07.00. Selanjutnya, perhatikan di situ jarum pendeknya di angka 12, jarum panjangnya juga di angka 12. Maka waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 12. Pinter, ditulis dengan pukul 12.00. Selanjutnya, jarum pendek di angka 9, jarum panjang di angka 12. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 9. Jika ditulis menjadi pukul 09.00. Paham ya anak-anak? Sekarang kita lanjut di pembelajaran 5. Di pembelajaran 5 kita akan belajar penggunaan kata tanya. Yang kedua, gerak menekuk dalam permainan. Kita bahas dulu penggunaan kata tanya. Amati dan bacalah teks percakapan berikut dengan lafaz dan intonasi yang tepat. Siti,
Halaman ini masih kotor dan tergenang air. Kita harus membersihkan dan mengeringkannya. Bagaimana ya cara kita mengeringkannya? Udin, betul. Halaman ini harus bersih dan kering agar tidak licin. Bagaimana kalau kita gunakan alat pel karet untuk mengeringkan airnya? Dayu, ide yang bagus. Di mana kita mendapatkan alat pel karet? Siapa yang punya? Beni menjawab, di rumahku mungkin ada. Biar aku ambil sebentar ya. Mudah-mudahan ada. Di dalam percakapan tadi ada beberapa kalimat tanya. Yang pertama, bagaimana ya cara kita mengeringkannya? Yang kedua, bagaimana kalau kita gunakan alat pel karet untuk mengalirkan airnya? Yang ketiga, di mana kita mendapatkan alat pel karet? Yang keempat, siapa yang punya? Nah, itu adalah penggunaan kata tanya. Ada bagaimana lagi, di mana, dan siapa. Sekarang penggunaan kata tanya, ada beberapa kata tanya. Yang pertama ada apa. Apa digunakan untuk meminta keterangan tentang sesuatu. Yang selanjutnya adalah siapa. Siapa ini digunakan untuk meminta keterangan tentang seseorang. Yang selanjutnya adalah kapan. Kapan ini digunakan untuk meminta keterangan waktu. Di mana digunakan untuk meminta keterangan tempat. Mengapa digunakan untuk meminta keterangan tentang sebab akibat. Yang terakhir adalah bagaimana. Ini digunakan untuk menanyakan cara. Paham ya anak-anak? Kalian bisa berlatih di rumah menggunakan beberapa kata tanya yang ada di sini. Sekarang gerak menekuk dalam permainan. Gerak menekuk ada beberapa. Yang pertama adalah gerak dasar menekuk lutut. Gerakan menekuk lutut bertujuan untuk melatih kekuatan otot paha. Selain itu, berguna juga untuk kelenturan kaki. Berikut beberapa gerak dasar menekuk lutut. Yang pertama adalah gerak setengah jongkok. Jadi, gerakan dasarnya menekuk lutut setengah jongkok, seperti yang ada di gambar. Yang kedua adalah gerak jongkok penuh. Ini adalah menekuk lutut jongkok penuh sampai ke bawah seperti yang ada di gambar. Paham ya anak-anak? Permainan gerak dasar menekuk tadi dapat diterapkan dalam bermain kucing jongkok. Bermain kucing jongkok bisa dilakukan di darat dan juga bisa dilakukan di air seperti gambar tersebut. Berikut adalah cara bermain kucing jongkok di darat. Yang pertama adalah tentukan arena atau area bermain dengan membuat garis pembatas lokasi bermain. Yang kedua, buatlah garis melingkar seolah-olah lingkaran itu merupakan genangan air. Bagi temanmu menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok menentukan seorang yang menjadi kucing. Kucing harus berada di tengah kelompok. Siswa yang lain dikejar oleh sang kucing. Apabila dikejar sang kucing, siswa bisa jongkok. Apabila tidak sempat melakukan jongkok, siswa yang dikejar menjadi kucing. Gantian. Ketika berlari harus memperhatikan garis lingkaran yang dinyatakan seolah-olah itu adalah genangan air. Terakhir, ketika tepat berada di atas lingkaran, siswa harus berlari seolah-olah berlari di atas air. Itu adalah cara bermain kucing jongkok di darat. Selanjutnya adalah pembelajaran 6. Di dalam pembelajaran 6, kita akan belajar penggunaan kata tanya. Yang kedua, persatuan dalam keberagaman. Yang ketiga, tanda waktu 24 jam. Penggunaan kata tanya di awal tadi di pembelajaran 5 kita sudah belajar kegunaan kata tanya apa, mengapa, bagaimana, siapa, di mana, dan kapan. Ini adalah tugas kalian di rumah untuk
menulis kalimat tanya berdasarkan gambar yang kamu amati. Tulis di buku tulis menggunakan kata apa, mengapa, kapan, siapa, di mana, dan bagaimana. Nanti tugasnya bisa dikumpulkan ke wali kelas masing-masing. Lanjut, persatuan dalam keberagaman. Dalam berteman, kita tidak boleh memandang perbedaan. Jika kita memiliki teman yang berbeda agama, kita harus menghargai. Contoh sikap menghargai teman yang berbeda agama antara lain, yang pertama adalah berdoa sesuai agama masing-masing. Yang kedua, tidak mencela agama teman. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan teman karena berbeda agama. Sikap saling menghargai dan menghormati dapat mempererat persatuan antar umat beragama. Jadi kalian bisa menerapkan sikap persatuan ini dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah tanda waktu 24 jam. Di dalam jam atau jam dinding itu ada bilangan 1 sampai dengan 12. Sehari semalam itu ada 24 jam. Jadi dalam sehari jam itu berputar penuh sebanyak 2 kali. Setelah pukul 12 siang, penulisan waktu tidak kembali ke 01.00, tetapi penulisan diteruskan ke pukul 13.00 hingga pukul 24.00. Pukul 24.00 sama dengan pukul 12 malam. Pukul 13.00 itu berarti pukul 1 siang. Sekarang perhatikan, ini ada keterangan siang. Jadi tetap jarum pendeknya di angka 2, jarum panjangnya di angka 12, tetapi ada keterangan siang. Berarti waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 14, ditulis pukul 14.00 karena setelah 12 tadi 13 itu berarti pukul 1. Kalau pukul 2 tambah 1 lagi berarti pukul 14. Paham ya anak-anak? Sekarang contoh lagi. Di sini ada keterangan sore. Jarum pendek menunjukkan angka 5, jarum panjang menunjukkan angka 12. Jadi waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 17. Ditulis pukul 17.00, bukan pukul 5 ya. Kalau ada keterangan sore berarti menulisnya seperti itu, 17, pukul 17. Selanjutnya ada keterangan malam, jarum pendek di angka 8, jarum panjang di angka 12. Jadi waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul, kita hitung dari angka 1 tadi 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Berarti di jarum 8 itu adalah pukul 20, ditulis pukul 20.00. Paham ya anak-anak? Sekarang kita berlatih. Perhatikan, jarum panjang di angka 9, jarum pendek di angka 9, jarum panjang di angka 12. Ada keterangan malam. Berarti waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul. Kalian bisa menghitung dari angka 1 itu 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Jadi pukul 21 kalau ditulis dengan angka adalah pukul 21.00. Selanjutnya lagi ada keterangan sore, jarum pendek di angka 3, jarum panjang di angka 12. Dihitung lagi seperti tadi, berarti waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul berapa? 15. Ditulis pukul 15.00 atau itu dibaca jam 3 sore. Selanjutnya ada gambar jam, keterangannya adalah siang. Jarum pendek di angka 12, jarum panjang juga di angka 12. Berarti itu adalah pukul 12.
Ditulis pukul 12.00. Terima kasih, semoga bermanfaat pembelajaran dari Bu Guru. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.